Siapa yang duluan menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok 2, mari silakan kelompok 2. Kelompok lain mari kita dengarkan. Ini tolong ya, supaya yang lain mendengar dengan jelas. Silakan apa saja yang sudah didiskusikan sebagai bentuk sharing. Rusak dan akan muncul bencana alam, terus adanya kekurangan air dan serta adanya perubahan iklim dan semua bencana itu akan berdampak bagi kita semua manusia. Jadi nomor yang kedua itu pertanyaannya tentang bagaimana perasaan kita saat kita melihat kerusakan di lingkungan sekitar. Jadi hasil diskusi kami itu memikirkan orang lain tapi memikirkan dirinya sendiri, yaitu egois. Seperti contoh yang belum lama terjadi di Sumatera, itu kan karena keegoisan manusia, makanya rusaknya alam, kayu gelondongan banyak, tapi karena pemerintah tidak mengakui, ya sudah, ya kan, menyebabkan bencana. Bukan emosi tetapi erosi. Emosinya tuh masyarakat sekitar yang emosi sebenarnya pada pemerintah, tapi pemerintah nggak mungkin dilawan ya. Baik, yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat melihat kerusakan lingkungan di sekitar kita? Sama seperti kelompok 2 tadi, tentu prihatin, sedih, kecewa, itu perasaan. Gak mungkin lah alam rusak ini kita gembira, ya kan? Kita mau menangis sendiri ya percuma, gak ada gunanya. Lalu yang ketiga, dalam hal apa Anda merasa sudah berperan menjaga ciptaan Tuhan? Menurut kelompok kami ini agak banyak. Dalam hal apa? Membuang sampah pada tempatnya. Di gereja kita sudah ada pilah-pilah sampah ya. Kita sudah mulai diajarkan untuk memilah-milah sampah tersebut. Yang kedua, menghemat air. Air di rumah biasanya Bapak Ibu menggunakan air mungkin boros, kalau Bapak Ibu mungkin tidak. Seperti longsor, banjir, dan lain-lain. Dan akan banyak korban, bukan hanya saja manusia, tetapi juga banyak hewan-hewan binatang yang juga kehilangan dari habitatnya. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda melihat kerusakan lingkungan di sekitar Anda? Tentunya kami dari hasil diskusi kelompok, kami kecewa, marah, dan sedih. Tapi kami juga merasa bahwa kita perlu berintrospeksi diri dan bertanggung jawab untuk memperbaiki semua yang telah rusak dan merangkul untuk saudara atau sesama untuk sama-sama mau menjaga alam. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, dalam hal apa Anda sudah merasa berperan dalam menjaga ciptaan Tuhan? Dalam hal dengan tidak membuang sampah sembarangan, lalu melakukan pengorganisiran sampah organik dan non-organik, dan melakukan pengelolaan sampah organik seperti membuat pupuk kompos di lingkungan rumah sendiri. Lalu yang kedua, melakukan penghijauan apabila ada area lahan kosong, kita menanam tanaman bibit-bibit. Kalau kita merusaknya, udah dalam masuk kita juga cepat rusak gitu. Terus juga bisa menjadikan bencana alam dan lain-lain. Nomor 2, bagaimana perasaan Anda saat melihat kerusakan lingkungan sekitar kita? Kalau aku karena melihat lingkungan itu kan, aku pernah ikut eco camp dan aku tahu gimana kerusakan itu harus kecewa gitu kita, karena perasaan kita pasti sedih terus kecewa karena kita ini kan hidup saling berdampingan gitu loh dengan tumbuhan. Dan ini kalau kita merusak ya sama aja ini bikin kita kecewa juga dengan ciptaannya Tuhan gitu. Nomor 3, dalam hal apa Anda merasa sudah mengerti alam, tapi juga karena merawat rumah bumi sebagai rumah kita, ada juga hal lain. Jadi saya terinspirasi dari Romo waktu Rabu-Rabu,
setelah membicarakan berpuasa, berpantang, bersedekah, ternyata ada yang tidak kelihatan juga yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar puasa, tapi juga jangan marah. Nah ini contoh-contoh hal yang tidak kelihatan. Jadi suasana yang indah.